Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 4 beranggotakan dengan saya sendiri, Inta Rizky Permatasari, yang kedua Elda Susi Saputri, yang ketiga Mariatun Soleha, yang keempat Aska Munaya, yang kelima Ida Rahmayanti. Langsung saja dengan materi yang pertama, pembinaan dan tanggung jawab pendidikan pada orang tua atau keluarga. Jika dalam lingkungan keluarga anak itu dibesarkan dan dididik oleh orang tua atau lingkungan keluarga yang mengetahui akan kehendaknya dan dibesarkan kasih sayang kepadanya, akan tumbuh menjadi anak yang tenang dan mudah menyesuaikan diri terhadap orang tua dan anggota-anggota keluarga lainnya termasuk teman-temannya. Wataknya akan berkembang dan tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang besar. Sebaliknya, jika ia di dalam lingkungan keluarga yang ia selalu dikatakan masih kecil dan karena itu belum dapat melakukan sesuatu, kemungkinan besar anak itu akan menjadi orang yang selalu merasa kecil, tidak berdaya, tidak sanggup mengajarkan sesuatu. Jika ia berkembang menjadi anak yang bersifat masa bodoh, kurangnya mempunyai perasaan harga diri. Mengingatnya buruk akibat tersebut, dan tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan kita sekarang ini, maka perlu kiranya di sini diberikan beberapa petunjuk untuk memberantas atau sekurang-kurangnya mengurangi perasaan harga diri yang masih kurang. Yang pertama, jangan sering melemahkan semangat anak dalam usaha yang hendak berdiri sendiri. Yang kedua, janganlah memalukan atau mengejek anak-anak di muka orang lain. Yang ketiga, jangan terlalu membeda-bedakan dan berlaku pilih kasih sayang terhadap anak-anak dalam keluarga kita. Yang keempat, jangan terlalu memanjakan anak tetapi tidak baik pula jika tidak diperdulikan. Kewajiban mendidik anak dinyatakan Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memelihara dan membesarkannya. Yang kedua, melindungi dan menjamin kesehatannya baik secara jasmani dan rohani dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. Yang ketiga, mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya, sehingga apabila ia telah dewasa, ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain atau hablum minan nas, serta melakukan kekhalifahannya. Yang keempat, membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara pendidikan anak dapat ditempuh pula dengan menimbulkan kesadaran keluarga, yaitu ia adalah salah satu anggota keluarga di dalam rumahnya. Banyak pembinaan kepribadian anak yang dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anaknya. Bila pembinaan kepribadian yang diwarnai dengan ajaran agama yang berkesinambungan ini dapat dilakukan, maka ia dapat diharapkan menjadi seorang anak yang dewasa, kelak akan menjadi manusia yang berkepribadian muslim. Alangkah baiknya anak itu sesekali diajak reaksi untuk memeluaskan wawasannya seperti keluar kota. Dengan melakukan kepergiannya bersama anak-anak ini akan menambah kekerabatannya kedua belah pihak dan menumbuhkan rasa kasih sayang serta anak merasa dirinya mendapat pembinaan dan perhatian dari kedua orang tuanya. Pembahasan yang kedua, pembinaan dan tanggung jawab pendidikan sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan sekolah termasuk pusat pendidikan kedua setelah keluarga. Sebagaimana kita ketahui dengan adanya kemajuan zaman sebagai akibat dari perkembangan ilmu dan teknologi, peranan orang tua dalam keluarga sangatlah terbatas dalam hal usaha mendidik anaknya. Untuk itu, diperlukan lembaga pendidikan lain yang mampu melanjutkan dan mengembangkan pendidikan yang telah diletakkan dasar-dasarnya dalam lingkungan keluarga tersebut. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah memiliki bentuk yang jelas dalam arti memiliki program yang telah direncanakan dengan teratur, terarah, dan sistematis. Sebagaimana dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Sistematis Nasional yang diundangkan pada tanggal 27 Maret 1989 nomor 2 tahun 1989 dinyatakan bahwa satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan. Tanggung jawab keilmuan, tanggung jawab formal, tanggung jawab fungsional. Jadi, pembinaan yang dilakukan oleh sekolah dan tanggung jawab yang dipikulnya sebagai kepercayaan orang tua dan masyarakat adalah
Yang pertama, meneruskan dan mengembangkan pendidikan yang telah diletakkan orang tua di rumah atau lingkungan sosial. Yang kedua, meluruskan dan mengarahkan dasar-dasar pendidikan yang baik agar kerugian akibat kesalahan pendidikan awal atau kesalahan sosial yang tidak terkontrol bisa dicegah. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar ilmiah dan keterampilan untuk dapat dikembangkan dalam pendidikan lanjutan. Yang keempat, mempersiapkan peserta didik dengan pengetahuan dasar inti untuk menghadapi lingkungan sosialnya. 3. Pembinaan dan tanggung jawab pendidikan masyarakat. Bila dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan banyak orang dengan berbagai ragam kualitas diri, mulai dari yang tidak berpendidikan sampai kepada orang yang berpendidikan tinggi. Dan dilihat dari lingkungan pendidikan, masyarakat disebut lingkungan pendidikan non-formal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya, tetapi tidak sistematis. Secara fungsional, struktural, masyarakat ikut mempengaruhi terbentuknya sikap sosial para anggotanya melalui berbagai pengalaman yang berulang kali. Mengingat pengalaman yang beraneka ragam, maka setiap sosial anggota pun beraneka ragam. Pendidikan secara fungsional dan struktural di lingkungan masing-masing bertanggung jawab terhadap perilaku dan tingkah laku warganya. Secara konsepsional, tanggung jawab pendidikan oleh kedua jenis pemimpin masyarakat di antara lain adalah mengawasi, menyalurkan, membina, dan meningkatkan kualitas anggotanya. Dengan demikian, aktivitas masing-masing anggota masyarakat berjalan menurut fungsinya dalam upaya mewujudkan masyarakat yang damai. 4. Pembinaan kerjasama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Perkembangan peserta didik atau perkembangannya anak pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu hereditas, lingkungan proses perkembangan, dan anugerah. Khusus untuk faktor lingkungannya, peranan dari pusat pendidikan itulah yang paling menentukan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Setiap pusat pendidikan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yaitu A. Pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. B. Pengajaran dalam upaya pemahiran. C. Pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Dalam melakukan pembinaan, pendidikan secara tidak berlangsung antara orang tua, sekolah, dan masyarakat telah mengadakan kerjasama yang erat dalam praktik pendidikan. Di dalam lingkungan keluarga, orang tua meletakkan dasar-dasar pendidikan di rumah tangga, terutama dalam segi pembentukan pribadi, nilai moral, dan agama sejak kelahirannya. Kemudian dilanjutkan dan dikembangkan dengan berbagai materi berupa ilmu dan keterampilan yang dilakukan oleh sekolah. Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pendidikan tersebut setuju pada suatu tujuan umum, yaitu membentuk peserta didik mencapai kedewasaannya, sehingga mampu berdiri sendiri dalam masyarakat sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian, semua usaha pendidikan membantu perkembangan dirinya. 5. Pengaruh timbal balik antara sekolah dengan masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah kelompok sosial antara manusia yang tinggal di suatu tempat dan mempunyai tujuan tertentu, mempunyai norma yang disepakati bersama. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yaitu 1. Sekolah sebagai mitra dari masyarakat di dalam melakukan fungsi pendidikan, baik sekolah maupun masyarakat merupakan pusat pendidikan yang potensial. Hubungan fungsional keduanya adalah A. Fungsi pendidikan di sekolah sedikit banyak dipengaruhi oleh corak pengalaman seseorang di masyarakat. B. Fungsi pendidikan di sekolah juga dipengaruhi oleh pendayagunaan sumber-sumber belajar. 2. Sekolah sebagai produsen yang melayani pesanan-pesanan pendidikan di masyarakat lingkungannya. Hubungan sekolah dan masyarakat memiliki hubungan rasional berdasarkan kebutuhan. Adapun gambaran hubungan rasional di antara keduanya. A. Sekolah sebagai lembaga layanan terdapat kebutuhan pendidikan di masyarakat yang membawa konsekuensi dan konseptual secara teknis yang bersesuaian antara fungsi pendidikan yang diperankan sekolah dengan yang dibutuhkan masyarakat. B. Sasaran pendidikan yang ditangani lembaga persekolahan ditentukan kerjasama formulasi kontrak antara sekolah dengan masyarakat. C. Pelaksanaan fungsi sekolah dalam melayani masyarakat yang dipengaruhi oleh ikatan-ikatan objektif di antara keduanya. Ikatan objektif tersebut berupa perhatian, penghargaan, dan lapangan-lapangan tertentu, serta dana, fasilitas, dan jaminan-jaminan objektif lainnya. Pengejawantahan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah dengan dibentuknya komite sekolah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Mendorong dan meningkatkan hubungan baik antara keluarga, masyarakat, dan masyarakat, sekolah, dan pemerintah. 2. Membantu kelancaran kegiatan pendidikan dengan tidak menepati urusan teknis pengajaran. 3. Mengusahakan bantuan masyarakat, baik berupa benda, uang, maupun jasa dengan tidak menambah beban wajib bayar. Sekolah merupakan salah satu lembaga masyarakat yang di dalam terdapat reaksi dan interaksi antara warganya. Warga sekolah meliputi guru, murid, tenaga, administrasi, serta petugas sekolah. Sebagai salah satu lembaga masyarakat, maka sekolah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Menyesuaikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan masyarakat. B. Metode yang digunakan harus mampu merangsang murid untuk mengenal kehidupan real dalam masyarakat. C. Menumbuhkan sikap pada murid untuk belajar dan bekerja dari kehidupan sekitarnya.
D. Sekolah harus selalu berintegrasi dengan kehidupan masyarakat sehingga kebutuhan keduanya terpenuhi. E. Sekolah seharusnya dapat mengembangkan masyarakat dengan cara mengadakan pembaruan tata kehidupan masyarakat dalam mengembang fungsi sekolah sebagai lembaga pengembangan masyarakat luar sekolah maupun masyarakat sekolah, pengurus sekolah terhadap masyarakat. Pada dasarnya tergantung kepada kuantitas dan kualitas keluaran atau produk sekolah tersebut dan berapa jauh masyarakat dapat menikmati produk sekolah. Makin luas sebaran produk sekolah dan makin meningkat kualitasnya, maka produk sekolah tersebut telah membawa pengaruh positif terhadap perkembangan masyarakat. Sedikitnya, ada 4 macam yang biasa dilakukan oleh sekolah terhadap perkembangan pengaruh tersebut adalah 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan masyarakat dapat dikembangkan melalui pendidikan baik formal, non-formal maupun informal. Sekolah merupakan pelaksanaan pendidikan formal paling tepat karena programnya lebih ideal dibandingkan lembaga pendidikan yang lain. 2. Membawa virus pembaruan. Bagi perkembangan masyarakat, kualitas hidup masyarakat meningkat bila mereka tidak statis melainkan dinamis, bermunculnya adanya pembaruan, penemuan-penemuan baru baik ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penemuan dapat terjadi di masyarakat dan dapat juga di sekolah, namun sudah menjadi tugas dan kewajiban sekolah untuk menyebarluaskan hasil penemuan dan pembaruan tersebut. 3. Melahirkan warga masyarakat yang siap dan terbekali bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat. 4. Melahirkan sikap positif dan konstruktif bagi warga masyarakat sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Kesadaran hidup bernegara, kesatuan dan persatuan bangsa, serta loyalitas warga terhadap nusa dan bangsanya secara terhadap ditanamkan pada hati sanubari murid-murid sehingga sikap positif dan konstruktif bagi masyarakat dapat terwujud. Di dalam TAP MPR nomor 4/MPR/1993 ditegaskan bahwa pendidikan berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan A. Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan. B. Memperingati budi pekerti. C. Memperkuat kepribadian. D. Mempertebal semangat kebangsaan agar dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka fungsi dan peranan sekolah terhadap masyarakat ialah 1. Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kecerdasan. 3. Meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan tenaga terampil serta dapat meninggalkan produksi kerja. 4. Membentuk pribadi dan budi pekerti. 5. Melestarikan nilai-nilai yang terpuji dalam masyarakat. Pengaruh masyarakat terhadap sekolah. Masyarakat tumbuh dan berkembang. Masyarakat memiliki dinamika. Di samping itu, setiap masyarakat memiliki identitas tersendiri sesuai dengan pengalaman kesejahteraan dan budayanya. Identitas yang dimiliki dan dinamika suatu masyarakat secara langsung akan berpengaruh terhadap tujuan, orientasi, dan proses pendidikan di persekolahan, terutama dalam hal 1. Orientasi dan tujuan pendidikan. Pengaruh identitas suatu masyarakat terhadap program pendidikan di sekolah-sekolah bisa dibuktikan dengan perbedaannya orientasi dan tujuan pendidikan pada masing-masing negara. Setiap negara mempunyai ciri-ciri khas di dalam orientasi dan tujuan pendidikannya. Pengaruh pertumbuhan dan perkembangan masyarakat juga terlihat di dalam perubahan orientasi dan tujuan pendidikan dari suatu periode tertentu dengan periode berikutnya, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, dalam kenyataan tidak pernah terdapat kurikulum pendidikan yang berlaku permanen, akan tetapi selalu dinilai, disempurnakan, disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang terjadi. Soal orientasi kepada mutu atau pemberataan juga dipengaruhi oleh tuntutan perkembangan masyarakat. 2. Proses pendidikan di sekolah. Partisipasi masyarakat terhadap sekolah, apakah berwujud material atau spiritual, juga jelas berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan di sekolah melibatkan berbagai komponen baik manusiawi maupun non-manusiawi. Berfungsinya proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah dalam kenyataannya tergantung pada kualitas dan kuantitas komponen manusiawi, fasilitas, dana, dan perlengkapan pendidikan. Hubungan pengaruh timbal balik antara tingkat partisipasi masyarakat dengan kualitas proses penyelenggaraan pendidikan. Sekolah-sekolah menuntut adanya jalinan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat. Jalinan hubungan yang dimaksud realisasinya bisa diwujudkan di dalam berbagai bentuk dan jalinan. Dalam hubungan ini sangat diperlukan persepsi yang benar, tanggung jawab masyarakat terhadap eksistensi pendidikan persekolahan. Penghambatan hubungan antara sekolah dan masyarakat dalam penjelasan dalam poin-poin sebelumnya telah dijabarkan berbagai manfaat atau pengaruh sekolah terhadap masyarakat maupun sebaliknya. Tetapi pada kenyataan yang ada di masyarakat tidak mudah membentuk korelasi yang baik antara sekolah dengan masyarakat yang diakibatkannya oleh beberapa faktor antara lain. 1. Persepsi masyarakat salah terhadap sekolah. Seperti yang kita ketahui, tidak sedikit orang tua yang malas menyekolahkan anak-anaknya, meskipun dananya seharusnya bisa diusahakan dikarenakan beberapa persepsi yang salah terhadap pendidikan atau sekolah.
antara lain. 1. Khususnya untuk orang tua wanita, masih ada anggapan bahwa wanita tidak memerlukan pendidikan yang tinggi karena jika sudah menikah kerjanya hanya di rumah mengurus suami. 2. Sekolah hanya tempat mencari ijazah, padahal di sekolah anak tidak hanya dituntut untuk mendapatkan nilai, tetapi yang terpenting adalah ilmu, keterampilan, dan kreativitas untuk bersaing di dunia kerja. 3. Sekolah merupakan tempat penyebar luasan budaya yang tidak baik seperti bicara kasar, jorok, misu, dan lain-lain. 4. Sekolah ajang bisnis. Masyarakat beranggapan bahwa sumbangan-sumbangan yang diminta oleh sekolah adalah untuk kepentingan guru-guru serta petinggi-petinggi sekolah. Padahal untuk berjalannya kegiatan belajar mengajar juga butuh biaya. 5. Guru suka korupsi waktu. Mungkin dulu memang begitu, tapi sekarang di sekolah-sekolah sudah diterapkan sistem baru untuk menghindari hal-hal yang demikian. 3. Kurangnya sarana prasarana yang menandai selain menjadi kunci suksesnya proses belajar mengajar, juga menjadi faktor pendukung terciptanya komunikasi yang baik antara sekolah dengan masyarakat, seperti gedung pertemuan untuk wali murid, papan visi misi dan tujuan sekolah tersebut, dan lain-lain. Menjalin hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu berlangsung pada 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Artinya pendidikan tidak akan berhasil kalau ketiga komponen itu tidak saling bekerja sama secara harmonis. Kaufman menyebutkan partner atau mitra pendidikan tidak hanya terdiri dari guru dan siswa saja, tetapi juga para orang tua atau masyarakat. Dari uraian di atas jelaslah bahwa lembaga pendidikan bukanlah lembaga yang berdiri sendiri dalam membina pertumbuhan dan perkembangan putra-putri bangsa, melainkan ia merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang luas dan bersama masyarakat membangun dan meningkatkan segala upaya untuk memajukan sekolah. Hal ini dapat tercipta apabila lembaga pendidikan mau membuka diri dan menjelaskan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam upaya membantu sekolah atau lembaga pendidikan memajukan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Sekolah pada hakikatnya melaksanakan dan mempunyai fungsi ganda terhadap masyarakat, yaitu memberi layanan dan bagaimana agen pembaharuan bagi masyarakat sekitarnya, yang oleh Stock disebutnya sebagai fungsi layanan dan fungsi pemimpin atau fungsi untuk memajukan masyarakat melalui pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Setiap aktivitas pendidikan apabila yang bersifat inovatif seharusnya dikomunikasikan dengan masyarakat, khususnya orang tua siswa, agar mereka mengerti mengapa aktivitas tersebut harus dilakukan oleh sekolah dan pada sisi mana mereka dapat berperan membantu sekolah dalam merealisasikan program inovatif tersebut dengan hubungan yang harmonis tersebut, dan beberapa manfaat pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat atau school public relation, yaitu bagi sekolah atau lembaga pendidikan. 1. Memperbesar dorongan mawas diri, sebab seperti diketahui konsep pendidikan sekarang adalah oleh masyarakat untuk masyarakat dan dari masyarakat, serta mulai berkembangnya implementasi manajemen berbasis sekolah, maka pengawasan sekolah khususnya kualitas sekolah akan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat, antara lain melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 2. Memudahkan atau meringankan beban sekolah dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Hal ini akan tercapai apabila sekolah benar-benar mampu menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam pengembangan dan peningkatan sekolah. Masyarakat akan mendukung sepenuhnya serta membantu apabila sekolah mampu menunjukkan kinerja yang berkualitas. 3. Memungkinkan upaya peningkatan profesi mengajar guru, sebab pada dasarnya laboratorium terbaik bagi lembaga pendidikan adalah masyarakat sendiri. 4. Opini masyarakat tentang sekolah akan lebih positif atau benar. Opini yang positif akan sangat membantu sekolah dalam mewujudkan segala program dan rencana pengembangan sekolah secara optimal, sebab opini yang baik merupakan modal utama bagi sekolah untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. 5. Masyarakat akan ikut serta memberikan kontrol atau koreksi terhadap sekolah sehingga sekolah akan lebih hati-hati. 6. Dukungan normal masyarakat akan tumbuh terhadap sekolah sehingga memudahkan pendapatan bantuan materi bagi masyarakat. Dengan adanya hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat, maka 1. Masyarakat atau orang tua murid akan mengerti tentang berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 2. Keinginan dan harapan masyarakat terhadap sekolah akan lebih mudah disampaikan dan direalisasikan oleh pihak sekolah. 3. Masyarakat akan memiliki kesempatan memberikan saran, usul maupun kritik untuk membantu sekolah menciptakan sekolah yang berkualitas. Kesimpulannya, pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Fungsi dan peranan tripusat pendidikan tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan, yaitu membangun manusia Indonesia seluruhnya serta menyiapkan SDM pembangunan. Keluarga bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Karena itu, sebagai sumbangan sekolah, sebagai lembaga terhadap pendidikan yang dialami dalam masyarakat telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.